Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan kali ini adalah terkait dengan ma yajibu 'ala shaim tarakahu. Apa yang wajib dijauhi oleh setiap orang yang melaksanakan ibadah puasa. Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu ta'ala mengatakan, Annas-shaim huwa alladhi samat jawarihuhu anil athim atau anil athami, bahwa sesungguhnya orang yang puasa adalah orang yang mempuasakan seluruh anggota badannya dari dosa. Mempuasakan lisannya, ya, walisanuhu anil kadzib atau anil kadzab, ya. Dan mempuasakan lisannya dari perkataan dusta, perkataan kotor dan keji. Mempuasakan lisannya dari perutnya, dari makan dan minum, dan mempuasakan kemaluannya dari jima. Jika ia berbicara, dia berbicara dengan perkataan yang tidak merusak puasanya, hingga jadilah perkataannya baik dan amalannya akan menjadi saleh. Hadza huwa shaum al-masyru'. Dan ini adalah puasa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya tidak makan dan minum serta tidak menunaikan syahwatnya, namun fasaumu saumul jawarih anil athami wa saumul batni anit ta'ami wasyarab. Namun yang disebut dengan puasa adalah menahan, ya, puasa dari anggota badan, ya, yaitu mempuasakan dari anggota badan dari dosa-dosanya, ya. Puasanya perut dari makan dan minum, sebagaimana halnya makan dan minum merusak puasa. Demikian pula perbuatan dosa merusak pahala, merusak buah puasa, hingga menjadikan dia seperti orang yang tidak berpuasa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wa qad hatha Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslim as-saima ay yatahalla bimakarimil akhlaq wa salihiha. Bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan seorang muslim yang melaksanakan ibadah puasa untuk berhias dengan akhlak yang mulia dan saleh, menjauhi perbuatan keji, hina dan kasar. Perkara-perkara yang jelek ini walaupun seorang muslim diperintahkan untuk menjauhinya setiap hari, namun larangannya lebih ditekankan lagi ketika sedang menunaikan puasa yang wajib ini. Fayajibu 'alal muslimi shaim ay yabta'ida an hadhil a'mal. Seorang muslim yang puasa wajib menjauhi amalan yang merusak puasanya, hingga bermanfaatlah puasanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama yang wajib ditinggalkan bagi seorang yang melaksanakan ibadah puasa adalah qauluz zur, perkataan palsu. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari, man lam yada' qaulaz zur wa amila bihi falaysa lillahi azza wa jalla hajatan ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan tetap mengamalkannya,
maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala butuh perbuatan meskipun meninggalkan makan dan minumnya. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, rubba sha'imin hadzahu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Bisa jadi orang yang melaksanakan ibadah puasa, dia tidak mendapatkan puasanya, dia hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus. Sangat sedih sekali dan miris sekali ketika ada seseorang yang melaksanakan ibadah puasa namun tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya yang dia dapatkan bukan pahala, tapi yang dia dapatkan hanya rasa lapar dan rasa haus. Lalu berikutnya yang kedua adalah al-lagwu war-rafath, perbuatan yang sia-sia dan kotor. Berdasarkan hadis Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan sanadnya sahih dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu an, laisa siyam minal akli wasyarab, innamas siyamu minal lagwi warrafath, fa inna sabaka au jahila alaika faqul inni saim. Puasa bukanlah dari makan dan minum, tetapi puasa itu menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan keji. Jika ada orang yang mencelamu, katakanlah aku sedang puasa. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengancam dengan ancaman yang keras terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan tercela. Bahwa ini yang dijelaskan oleh Rasul SAW yang wajib kita tinggalkan. Dan masih banyak lagi perkara-perkara yang tentunya apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajib kita jauhi di bulan Ramadan kali ini. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan berikutnya yang dijelaskan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu taala adalah ma yubahu lis-shaimi fi'luhu, yaitu apa-apa saja yang dibolehkan dilakukan oleh orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. La yashukku 'abdun ta'in faquha al-kitab was sunnata anna Allah yuridu bi 'ibadihi al-yusra wala yuridu bihumul usr. Seorang hamba yang taat serta paham Al-Quran dan Sunnah tidak akan ragu bahwa Allah menginginkan kemudahan bagi hamba-hambanya dan tidak pula menginginkan kesulitan. Allah dan Rasulnya telah membolehkan beberapa hal bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa dan tidak menganggap suatu kesalahan jika mengamalkannya. Maka di antaranya yang pertama adalah as-shaimu yusbihu junuban. Memasuki waktu subuh dalam kondisi junub itu dibolehkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika masuk fajar dalam keadaan junub karena jima dengan istrinya. Beliau mandi setelah fajar kemudian sholat, sebagaimana dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah SAW kana yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaktasil wa yasum. Sesungguhnya Nabi SAW memasuki waktu subuh dalam kondisi junub karena jima dengan istrinya, kemudian ia mandi dan berpuasa. Maka ini yang diperbolehkan. Adapun yang tidak diperbolehkan setelah sudah masuk puasa lalu dia berhubungan, maka ini yang diharamkan. Berikutnya yang kedua adalah as-siwaku lis-shaim. Bersiwak bagi orang yang berpuasa ini dianjurkan, disunnahkan. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli wudu'. Nabi SAW bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku suruh mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Ya, siwak di sini adalah kayu arok dari pohon arok yang digunakan untuk membersihkan gigi. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Yang ketiga adalah al-madmadha wastinsyaq, berkumur dan istinsyak. Ya, karena beliau SAW berkumur dan beristinsyak, memasukkan air ke hidung dalam keadaan puasa, tetapi melarang orang yang berpuasa berlebihan ketika beristinsyak. Ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam riwayat At-Tirmidzi, wa balik fil istinsyak illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyak kecuali dalam keadaan puasa. Lalu poin yang keempat, al-mubashirah wal kublatu lis-shaim. Bercengkrama atau bercumbu dengan istri dan mencium istrinya. Ini yang dibolehkan, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbal wa huwa shaim wa huwa yuqabbilu wa huwa shaimun wa yubashiru wa huwa shaim walakinnahu kana amlakakum liirbihi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, Aisyah pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium dalam keadaan berpuasa, bercengkrama, bercumbu-cumbu dalam keadaan puasa. Akan tetapi beliau adalah orang yang paling bisa menahan dirinya. Namun jika tidak mampu untuk menahan diri, maka hendaknya tidak mencium istrinya, tidak bercumbu-cumbu dengan istrinya. Ya. Berikutnya, poin yang kelima, ya, yang diajarkan oleh Nabi SAW yang dibolehkan ketika melaksanakan ibadah puasa